Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang sudah memberikan kelompok kami kesempatan untuk presentasi, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah atau yang sedang menonton video presentasi kami. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri dan kelompok saya. Yang pertama ada Margareta Daily, yang kedua Novanolohia, yang ketiga Surlina Gule saya sendiri, dan yang keempat Syafira Fitri, dan yang kelima Yuvelivate Hia. Oke, pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang disintegrasi di Indonesia. Yang pertama itu ada apa itu disintegrasi, 2 judul berita dan sumbernya, 3 isi pokok berita, 4 kaitannya dengan jenis integrasi, kelima faktor penyebab disintegrasi, dan alternatif penyelesaian. Oke, untuk pemateri pertama saya persilakan Syafira Fitri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Disintegrasi sendiri berbentuk aksi demonstrasi, pergolakan daerah bagi kelompok atau individu yang merasakan adanya diskriminasi, aksi kriminalitas tidak terkendali, perilaku menyimpang. Disintegrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk perilaku dari setiap individu maupun kelompok yang hidup dalam keadaan ketidakberaturan. Disintegrasi sendiri dapat terjadi karena adanya bentuk perubahan sosial terus-menerus yang terjadi pada setiap sisi kehidupan sehingga masyarakat semakin tidak terkontrol dalam menjalankan aktivitas hariannya. Yang kedua, judul berita dan sumbernya. Topiknya, tawuran pelajar di Depok, 1 siswa SMP luka kena stick golf. Topik ini diangkat dari sumber Detik News, Sabtu 17 September 2022. Yang ketiga, isi pokok cerita. Terjadi tawuran antar pelajar yang terjadi pada hari Jumat 16 September 2022 di Jalan Pekapuran, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, yang mengakibatkan salah satu siswa SMP mengalami luka di bagian kepala akibat terkena hantaman stick golf. 4. Kaitannya dengan jenis integrasi. Perbuatan tawuran ini berkaitan dengan integrasi normatif, karena dengan melakukan aksi tawuran, para pelajar sudah melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti mengganggu ketertiban umum, membuat kerusakan, dan menyebabkan korban mulai dari luka ringan hingga kematian. 5. Faktor penyebab disintegrasi. Faktor penyebab disintegrasi khususnya tawuran ini ada 6. Yang pertama, kontrol diri lemah. Nah, jadi seseorang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, yang mudah marah. Yang kedua itu krisis identitas, di mana ketidakmampuan seseorang menemukan nilai-nilai positif dalam diri sendiri hingga terjadinya lah penyimpangan-penyimpangan ini, salah satunya tawuran. Yang ketiga ada rivalitas antar sekolah atau rivalitas antar pelajar dengan sekolah itu kurang. Yang keempat, pengawasan kurang. Jadi pengawasan kurang dari orang tua atau wali ini bisa menyebabkan tawuran. Kenapa? Karena kurangnya pengawasan ini bisa menyebabkan seseorang itu salah dalam memilih teman atau salah dalam bergaul. Yang kelima, tempat tinggal atau lingkungan. Jadi mungkin di lingkungan sekitarnya itu sering terjadi yang namanya kekerasan. Jadi hingga seseorang ini bisa ikut-ikutan melakukan kekerasan tersebut. Jadi terpengaruh istilah-istilahnya. Yang terakhir ada gengsi. Nah, biasanya ini seorang pelajar laki-laki, yang ini enggak semua pelajar laki-laki tapi sebagian. Biasanya seorang anak laki-laki itu ketika dihadapkan di sebuah tantangan, kalau misalkan mereka memilih mundur atau mengalah, itu bakalan ada yang namanya oh cupu lo. Jadi daripada dibilang cupu, ya mending terobos weh. Makanya lah terjadi tawuran ini. Oke, sekian dari penjelasan faktor penyebab disintegrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Margareta Daily.
Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Nah, materi selanjutnya yaitu alternatif penyelesaian kasus-kasus tawuran antar pelajar ini. Nah, yang pertama yaitu membuat peraturan sekolah yang tegas. Mengapa? Karena para pelajar zaman sekarang ini harus dibuat takut terhadap peraturan sekolah. Karena mereka akan semena-mena melakukan apa yang mereka mau nantinya jika memang peraturan yang ada di sekolah tersebut kurang tegas. Nah, contohnya mereka semena-mena melakukan tawuran ataupun hal lainnya. Contoh peraturannya seperti apa? Nah, contohnya yaitu jika siapa saja yang terlibat dalam tawuran antar pelajar tersebut akan dikeluarkan dari sekolah dan akan diberhentikan untuk bersekolah lagi. Jadi siswa-siswi atau para pelajar ini harus dibuat takut dan juga harus dipertegas peraturannya. Karena nantinya supaya mereka tidak semena-mena terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh sekolah. Selanjutnya yaitu nomor 2, yang kedua, memberikan pendidikan anti tawuran ini terhadap pelajar. Mengapa atau bagaimana caranya memberikan pendidikan anti tawuran ini kepada pelajar? Nah, caranya yaitu dengan memberikan pemahaman-pemahaman kepada pelajar tentang bahwa tawuran antar pelajar ini atau tawuran dimanapun saja kita berada ini sangat-sangat tidak baik dan juga akan menimbulkan korban yang banyak dan juga akan melukai diri sendiri. Jadi dengan diberikannya pendidikan anti tawuran ini mungkin pelajar akan mengerti bahwa dengan melakukan tawuran ini itu akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Akan diajarkan jika memang adanya tawuran atau jika memang ada sekolah yang menyerang para pelajar tersebut, mereka diajarkan nanti untuk tidak menyerang balik dan juga melainkan menyerahkan laporan atau memberitahu atau melaporkannya kepada pihak sekolah. Selanjutnya atau yang terakhirnya yaitu melakukan kolaborasi belajar bersama antar sekolah. Nah, alasan harus dilakukannya kolaborasi belajar bersama ini karena selama ini para pelajar hanya stay di sekolahnya saja dan tidak ada pertemuan antara pelajar yang satu dengan pelajar yang lain atau sekolah yang satu dengan sekolah yang lain sehingga mereka tidak mengenal satu sama lain. Nah, dengan adanya kegiatan belajar ini antar sekolah ini para pelajar ini akan mengenal satu sama lain dan juga dengan adanya kegiatan ini mereka sudah tentunya sering ketemu dan juga melakukan interaksi atau berinteraksi dengan satu sama lain. Sehingga dengan adanya pertemuan, dengan adanya kegiatan, dengan adanya interaksi satu sama lain, tentunya itu akan mengurangi kecenderungan untuk tawuran. Karena mengapa? Karena mereka sudah mengenal satu sama lain. Jika memang adanya kesalahpahaman ataupun ada masalah-masalah di antara mereka, ya sudah tentunya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, melainkan bukan melakukan tawuran. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kekurangan, kami minta maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.